فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ليصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. Nggak boleh berhenti situ, nanti maknanya berubah. Lanjut. Maka yang saya dikasih tanda nggak boleh berhenti situ. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. Karena itu mau didustakan. Ucapan mereka innahum la ma'akum, bahwasanya mereka bersama dengan kalian, ini mau didustakan. Apakah benar ini orang yang bersumpah bahwasanya mereka senantiasa bersama dengan kalian? Nah, paham ya? Ini kalau berhenti, nanti maknanya lain. Yang tadi mau didustakan, jadi ditetapkan. Innahum la ma'akum. Sesungguhnya mereka itu bersama dengan kalian. Padahal mereka tidak bersama dengan siapa? Kalian. Ini orang Yahudi dan Nasara dan orang apa ini? Munafikin. Maksud ya? Sehingga agar berubah, maknanya tidak berubah daripada yang diinginkan oleh Allah SWT, maka lanjut, berhentinya baru di lama aku. Karena itu isi sumpahnya mereka. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada ayat yang ke-51 dari surat Al-Maidah, di mana Allah SWT mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai pembela dan penolong. Yang dimaksud dengan aulia di sini adalah walayatun nusrah. Yang dimaksud dengan aulia di sini adalah walayatu an-nusrah. Wali sebagai penolong, sebagai pembela. Jangan jadikan mereka sebagai penolong dan walinya kalian. Ba'duhum awliya'u ba'd. Alasannya adalah karena mereka itu tidak akan pernah mau menjadi walinya kalian. Mereka nggak akan pernah mau menolong kalian dan membela kalian. Mereka hanya akan menolong dan membela sesama mereka. Yahudi dengan Yahudi, Nasara dengan Nasara, atau Yahudi dengan Nasara, dan sebaliknya. Adapun kepada kalian, maka mereka tidak akan pernah mau menjadi walinya kalian. Ini maksudnya. Kenapa Allah tegaskan di sini? Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka itu pada hakikatnya hanya mau menjadi wali sebagian mereka, antar mereka saja. Jangan harap mereka akan memberikan loyalitas mereka, kecintaan mereka, pembelaan mereka, dan pertolongan mereka kepada kalian, wahai kaum muslimin. Nggak akan. Sehingga jangan mau menjadikan mereka sebagai para wali. Karena mereka tidak akan pernah menjadikan kalian sebagai para wali. Paham alasannya ya? Itu disebutkan oleh Allah sebagai alasan. Kenapa kita tidak boleh menjadikan mereka sebagai para wali dan para penolong dan pembela. Karena mereka tidak akan pernah mau menjadi pembela untuk kita kaum muslim. Mereka hanya akan menjadi pembela dan penolong sesama mereka. Nah. Ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang berloyalitas menjadikan mereka sebagai wali, maka dia menjadi bagian dari mereka. Ini alasan yang kedua. Jangan jadikan mereka sebagai wali, karena kalau kalian jadikan mereka sebagai walinya kalian, kalian akan menjadi golongannya mereka.
Meskipun kalian tidak tinggal bersama dengan mereka, tapi kalian hanya punya loyalitas, rasa cinta, dan keyakinan dalam hati, dan menjadikan mereka sebagai wali. Meskipun kalian tinggalnya bersama dengan kaum muslimin, maka kalian adalah bagian dari siapa? Mereka. Ini ayat ini keras ya, ancaman dari memberikan loyalitas, baik sedikit maupun banyak kepada orang-orang kafir. Bagaimana dia akan disebutkan oleh beliau. Tidak secara mutlak, tidak pula sebagian. Kalau secara mutlak diberikan seluruh loyalitasnya kita berikan kepada orang kafir, maka ini langsung pindah dari Islam kepada agamanya mereka. Kalau sedikit, maka sedikit pun tidak boleh, karena sedikit akan menyeret kepada yang banyak. Paham ya? Sehingga nggak ada yang diperbolehkan sedikit maupun banyak dari loyalitas dan memberikan kecintaan dan pembelaan dan pertolongan kepada orang-orang apa ini? Kafir. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Itu orang zalim yang berloyalitas kepada orang-orang kafir dikatakan oleh Allah orang yang zalim. Kenapa? Kenapa mereka dikatakan zalim? Karena mereka meletakkan loyalitas mereka tidak pada tempatnya. Walaknya mereka, loyalitasnya mereka harusnya kepada kaum mukminin, ini mereka berikan kepada orang-orang kafir, orang Yahudi dan orang Nasara. Makanya mereka pantas dikatakan orang zalim. Karena mereka tidak meletakkan loyalitas mereka pada tempat yang seharusnya. Makanya mereka dibilang zalim. Zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini alasannya kenapa Allah tutup ayat ini dengan sifat apa ini? Zalim. Karena orang yang mengaku beriman tapi berloyalitas kepada orang kafir, ini telah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Apa yang diletakkan tidak pada tempatnya? Loyalitasnya dia, walayahnya mereka. Dia telah menjadikan yang nggak pantas jadikan sebagai wali, dia jadikan sebagai wali. Nah, ini alasan kenapa mereka dianggap sebagai orang-orang zalim. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yurshidu ta'ala ibadahul mu'minin. Allah Ta'ala memberikan arahan kepada hambanya yang beriman. Hina bayyana lahu, ketika Allah menjelaskan kepada mereka ahwal al-yahuda wan nasar, keadaan orang-orang Yahudi dan Nasara, wa sifatihim ghairil hasan, dan sifat-sifat mereka yang tidak baik. Dalam ayat yang kemarin itu isinya celaan kepada Yahudi dan Nasara. Orang Yahudi yang diberikan Taurat, orang Nasara yang diberi Injil. Nah, Allah cela mereka. Setelah Allah jelaskan keadaan mereka, maka datanglah di sini larangan untuk menjadikan mereka sebagai wali. Sehingga di sini larangannya lebih mengena. Kenapa? Kalian sebelumnya sudah tahu bagaimana jeleknya keadaan orang-orang Yahudi dan Nasara. Apakah pantas orang yang jeleknya seperti itu yang kalian sudah tahu dalam ayat-ayat sebelumnya itu untuk dijadikan sebagai wali? Mereka sifatnya begini. Dalam ayat yang kemarin disebutkan kejelekan-kejelekan mereka, mengikuti hawa nafsu, tidak berhukum dengan kitabnya, dan seterusnya. Apakah pantas orang yang seperti itu jeleknya sifatnya pantas untuk dijadikan sebagai wali? Allah yattakhidhuhum awliya, agar jangan kaum muslimin menjadikan mereka sebagai para wali, karena mereka punya sifat-sifat yang jelek, yang tidak baik. Fa inna ba'dahum awliya'u ba'd, karena sebagian mereka hanya akan menjadi wali bagi sebagian yang lain. Yahudi sesama Yahudi, Nasara sesama Nasara, atau Yahudi dengan Nasara, atau Nasara dengan Yahudi. Mereka hanya mau menjadi wali sesama mereka. Tidak akan mau sedikit pun mereka menjadi walinya kaum muslimin. Meskipun mereka tampakkan zahirnya kecintaan dan dukungan mereka kepada kaum muslimin, itu semuanya bohong. Itu semuanya dusta. Ini seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah SWT, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatah." Orang Yahudi dan Nasara nggak akan pernah puas, nggak akan pernah ridho dengan kalian sampai kalian mau mengikuti agamanya mereka. Baru mereka akan ridho. Kalau tidak, maka nggak akan. Mereka pasti akan terus menganggap kalian sebagai musuh. Dan mereka akan bergabung dengan orang-orang musyrikin yang lainnya demi memusuhi kalian.
Dan terbukti sepanjang sejarah. Tidak pernah pada hakikatnya mereka benar-benar membela kaum muslimin, tidak pernah. Yang ada mereka bergabung bersatu untuk menghancurkan kaum muslimin. Ada perang Ahzab dan yang lain-lainnya. Yang menunjukkan orang-orang kafir itu bersatu. Menjadi wali satu dengan yang lainnya untuk menghabisi kaum muslimin. Nah. Fa inna ba'dahum awliya'u ba'd. Yatanasaruna fima bainahum. Mereka saling menolong, mereka saling tolong menolong fima bainahum, sesama di antara mereka saja. Wa yakununa yadan ala man siwahu, dan mereka akan menjadi satu tangan untuk menghabisi orang selain mereka. Yadan ala man siwahu, mereka akan menjadi satu tangan, mereka akan bersatu padu untuk menghantam selain mereka. Yahudi dan Nasara akan bersatu. Nggak akan pernah ada ceritanya mereka loyalitasnya kepada kaum muslimin. Fa'antum la tattakhidhuhum awliya. Maka kalian, wahai kaum muslimin, jangan mau menjadikan mereka sebagai para wali. Mereka saja nggak akan mau menjadikan kalian sebagai para wali mereka kok. Kok mau-maunya kalian menjadikan mereka sebagai para wali? Itu makna ayatnya. Fa'innahumul a'da 'alal haqiqah. Karena mereka itu adalah musuh pada hakikatnya. Bagaimana mungkin musuh dijadikan sebagai teman? Mereka itu pada akhirnya adalah musuh-musuh yang akan senantiasa berusaha untuk menimpakan kejelekan kepada kalian. Kok malah dijadikan sebagai wali dan penolong dan pembela? Waliyadzubillah. Wala yubaluna bidurrikum. Mereka juga tidak akan pernah mau peduli dengan kemudorotan kalian, dengan kesulitan kalian, dengan apapun yang menimpa kalian, mereka nggak akan pernah peduli. La yubaluna bidurrikum. Mereka nggak akan mau tahu, nggak peduli dengan kemudorotan kalian. Sebesar apapun kemudorotan kalian, mereka nggak mau tahu dan tidak peduli. Bal la yaddakhiruna min majhudihim syai'an ala idlalikum. Bahkan mereka tidak akan menyimpan-nyimpan dari usaha mereka sedikit pun. Mereka nggak akan simpan-simpan, nggak akan dihemat-hemat. Usaha mereka sedikit pun nggak akan dihemat dalam rangka untuk menyesatkan siapa? Kalian. Mereka pasti akan berupaya, mereka akan keluarkan semua yang mereka sanggupi dari kemampuan mereka untuk menyesatkan kalian. Nah, fala yatawallahum illa man huwa misluhum. Maka tidak akan ada yang berloyalitas kepada mereka, menjadikan mereka sebagai wali, kecuali orang yang seperti dengan mereka. Karena Allah sudah mengatakan rumusnya. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka hanya akan menjadi wali sebagian yang lain. Kalau ada orang yang berwala dengan mereka, berarti itu sama. Ini ancamannya keras. Nggak akan ada orang yang berwala kepada mereka kecuali yang semisal dengan mereka. Meskipun ngakunya kaum muslimin. Kalau memberikan walaknya kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Karena Allah sudah katakan rumus paten, rumus baku yang nggak akan berubah sampai kapanpun. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka hanya akan berloyalitas sesama mereka. Kalau ada yang memberikan loyalitasnya kepada mereka, berarti itu apa? Sama. Nah, walihada qol, oleh karena itu Allah mengatakan di ujungnya, di akhirnya, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang berloyalitas menjadikan mereka sebagai wali dari kalian, maka sesungguhnya dia akan pindah menjadi bagian dari mereka. Di antara kalian, dari asalnya bagian kalian, ketika memberikan loyalitasnya kepada mereka, maka dia berubah. Yang tadinya minkum jadi apa? Minhum. Akibat apa? Memberikan loyalitas kepada orang yang salah. Karena Allah sudah mengatakan gak akan saling menjadikan loyalitas kecuali orang yang sama dengan mereka. Ba'duhum awliya'u ba'd. Li'anna tawalli tam yujibul intiqala ila dinihi. Karena loyalitas yang sempurna. Nggak ada sedikit pun loyalitasnya kepada kaum muslimin. Semua loyalitasnya, rasa cintanya, pembelaannya dan pertolongannya semuanya dia berikan kepada kaum orang-orang kafirin. Maka itu akan mengharuskan perpindahan kepada agama mereka. Kapan ini? Jika tawalinya tawali apa? Tam. Jika tawalinya tawali yang sempurna. Dari segala sisi dia berikan loyalitasnya untuk mereka, maka ini mengharuskan dia pindah kepada agama mereka. Wa tawallil qalil,
Adapun tawalli qalil yang sedikit, loyalitas yang sedikit, nggak semua loyalitasnya, pembelaannya dia berikan kepada orang kafir. Masih ada untuk kaum muslimin. Adapun tawalli yang sedikit, yad'u ilal katsir, akan mendorong kepada tawalli yang banyak. Kalau sudah banyak tawalinya, maka akan berubah jadi tawalli yang apa? Sempurna. Awalnya sedikit, kemudian dominan, mayoritas, jadi apa? Sempurna. Summa yatadarraju syai'an fa syai'an. Kemudian akan bertahap sedikit demi sedikit. Akan berpindah sedikit demi sedikit. Dari sedikit, sedikit, banyak, sampai sempurna. Sampai akhirnya keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Hatta yakunal abdu minhum. Sampai akhirnya seorang hamba menjadi bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Hidayah di sini yang dimaksud adalah hidayah taufik wal qabul. Yang dinafikan di sini dari orang-orang yang zalim adalah hidayah taufik wal qabul. Hidayah taufik dan hidayah qabul untuk menerima kebenaran. Ada hidayah irsyad wad dalalah, ini mereka kena, dapat. Mereka sudah diarahkan. Mereka tahu petunjuknya kemana. Nggak boleh menjadikan mereka sebagai wali. Tahu tidak mereka? Tahu. Dapat petunjuk tidak? Dapat petunjuk. Diarahkan tidak oleh Allah? Diarahkan. Tadi di awal ayatnya apa kata Syekh? Yurshidu ta'ala. Allah memberikan arahan kepada mereka. Menunjukkan mereka dapat hidayah. Tapi hidayah hanya sebatas ditunjukkan. Irsyad. Ditunjukkan saja. Tapi nggak nerima petunjuk itu. Disuruh belok kanan, nggak mau. Tapi dapat petunjuk tidak? Dapat arahan itu tidak? Dapat. Tapi nggak mau nurut. Sehingga cuma dapat satu hidayah. Dapat petunjuknya? Dapat. Tahu petunjuknya? Tahu. Arahnya tahu? Tahu. Tapi nggak apa? Mengikuti. Hanya dapat satu hidayah. Hidayah irsyad wa dalalah. Tapi belum dapat hidayah apa? Taufik. Hidayah taufik kalau dia ngikuti apa? Hidayah yang pertama tadi. Baru dia dapat berapa? 2 hidayah. Sehingga yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat itu dua-duanya. Ihdinas siratal mustaqim. Minta hidayah, ihdi. Ya Rabb ihdi. Ya Rabb beri hidayah. Minta berapa di situ? 2. Yakini dalam hati ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, kita sedang minta 2 hidayah. Ya Allah, minta petunjuk ya Allah, kasih tahu arahnya ini mau kemana. Berarti minta hidayah apa kamu? Hidayah irsyad wa dalal. Kamu minta tahu arahnya dulu, tahu arahnya mau kemana. Setelah itu, kamu minta hidayah yang kedua. Kamu minta apa? Taufik dan qabul. Supaya kamu hatimu mau mengikuti apa? Arah yang sudah kamu ketahui tadi. Karena nggak semua orang yang tahu arah mau mengikuti apa? Arahan tersebut. Banyak tidak? Banyak. Yang bandel-bandel itu, dia tiap hari dikasih apa? Arahan. Ini boleh, ini enggak. Jangan lakukan ini lakukan, ini jangan lakukan. Dia tiap hari dapat apa? Hidayah. Dikasih arahan. Tapi nggak semuanya yang nurut. Bandel. Banyak. Makanya ketika memohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, minta dua-duanya. Nggak mungkin dapat hidayah irsyad, nggak mungkin dapat hidayah qabul wa taufik kalau sebelumnya nggak ada hidayah apa? Hidayah irsyad. Apa yang mau diikuti? Nggak tahu arahnya mau kemana. Sehingga yakin ini permintaan paling besar yang pernah diminta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya perlu diulang-ulang terus dalam sholat. Permintaan ini. Ini permintaan terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diminta adalah 2 macam hidayah tersebut. Minta kasih tahu arahnya, ya Allah ini kemana. Kemudian diberi hidayah hatinya untuk mengikuti apa? Arahan tersebut. Nah. Innallaha la yahdi al-qaumaz zalimin. Sungguhnya Allah tidak akan beri hidayah. Yang dinafikan di sini hidayah apa? Hidayah taufik wal qabul. Ai alladzina wasfuhumuz zulm, yaitu orang-orang yang sifat mereka itu adalah kezaliman. Wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepada Allah nanti mereka akan dikembalikan. Sudah kita sebutkan sisi kezaliman mereka dari mana. Karena mereka meletakkan loyalitasnya tidak pada tempatnya. Yang tidak harusnya dijadikan wali, mereka dijadikan sebagai wali. Ini karena ini alasan kenapa mereka dibilang zalim. Wa ilaihi yurja'un wa alaihi yu'awwilun, dan kepada Allah mereka akan kembali perkara mereka. Falau jiktahum bikulli ayat, seandainya engkau datangkan kepada mereka semua ayat, matabi'uk, maka mereka tidak akan mau mengikuti engkau. Kenapa? Belum datang namanya hidayah taufik.
Mau kamu datangkan kepada mereka 1000 ayat pun, semua ayat kamu datangkan, mereka tidak akan mengikutimu. Ma tabi'uk walam qadu laka. Mereka tidak mau akan tunduk kepadamu, wahai Nabi. Nah, sehingga ini ikhwan, peringatan kepada kita, ini pelajaran akidah yang penting bagi kaum muslimin, bagi kaum mukminin, agar jangan menjadikan orang-orang kafir sebagai walinya mereka, menjadikan mereka sebagai para penolong dan yang lainnya, karena mereka hanya mau menjadi wali bagi sebagian mereka. Kamu jadi dulu bagian dari mereka, baru mereka mau akan menjadi apa ya? Wali kamu. Kalau kamu belum menjadi bagian dari mereka, maka jangan harap. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millata. Enggak akan. Nah, wallahu taala alam bissawab. Adapun ayat yang ke-52 ini insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.